keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru. Semoga walaupun kalian belajar dari rumah, kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ida dan Ibu Kim dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak terlebih dahulu harus menyiapkan buku tematik dan buku pena. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai pembelajaran kita. Pembelajaran yang pertama, kita akan mulai dengan tema yang pertama, yaitu tema hidup rukun. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajar. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Simbol-simbol sila Pancasila terdapat pada perisai burung Garuda. Dan burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Kita akan belajar simbol dan bunyi sila Pancasila. Kita lihat bersama. Sila pertama, simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan melihat sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila di rumah. Contoh sikap atau pengamalan sila pertama: berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan berdoa setelah bangun tidur. Contoh sikap atau pengamalan sila kedua Pancasila: membantu adik belajar, membantu anggota keluarga yang sedang berkesusahan. Contoh sikap atau pengamalan sila ketiga Pancasila: membersihkan rumah bersama-sama, menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Contoh sikap atau pengamalan sila keempat: menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Seperti kita mau pergi, kita harus mendengarkan pendapat dari ayah, ibu, atau anggota keluarga yang lain untuk menentukan tempat yang akan kita kunjungi. Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Contoh sikap atau pengamalan sila kelima Pancasila: hemat dalam menggunakan uang, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi
kita juga bisa temukan dalam teks cerita. Perhatikan bacaan berikut ini. Pada bacaan tersebut, coba lihat kata-kata yang dicetak miring. Kata-kata yang dicetak miring tersebut adalah contoh dari ungkapan. Membanting tulang, ringan tangan, buah tangan. Sekarang kita akan coba melihat makna dari ungkapan tersebut. Coba lihat kembali bacaannya. Ayah membanting tulang demi keluarga. Membanting tulang maknanya adalah bekerja keras. Berarti ayah bekerja keras demi keluarga. Yang kedua, Nina anak yang ringan tangan. Ringan tangan artinya suka membantu. Jadi Nina anak yang ringan tangan artinya Nina suka membantu. Yang ketiga, ayah membawakan buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Berarti ayah membawakan oleh-oleh. Selain dalam teks atau cerita, kita juga dapat menemukan ungkapan dalam percakapan sehari-hari dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, atau dengan siapa saja yang kita jumpai sehari-hari. Sekarang kita akan membilang atau menghitung banyaknya benda. Perhatikan gambar biskuit. Satu bungkus biskuit berisi 10 biskuit. Jadi jumlah keseluruhan biskuit 100 ditambah 20 ditambah 5. Banyak biskuitnya adalah 125. 125 dibaca 125. Sebuah bilangan dapat juga digambarkan dalam kubus satuan. Gambar satu kubus menjadi satu kubus satuan. Gambar 10 kubus menjadi 10 kubus satuan digabung menjadi satu puluhan. Gambar 10 kubus puluhan digabung menjadi satu ratusan. Jadi 200 ditambah 40 ditambah 3 hasilnya adalah 243. Dibaca 243. Pada sebuah bilangan, setiap angka memiliki nilai berbeda sesuai tempatnya. Pada bilangan 2 angka, nilai tempatnya puluhan dan satuan. Sedangkan pada bilangan 3 angka ada nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan contoh pada bilangan 2 angka. 44. Angka 4 yang pertama memiliki tempat puluhan.
nilainya 40. Angka 4 yang kedua memiliki tempat satuan, nilainya 4. Bilangan 44 dapat ditulis dalam bentuk panjang berikut. 40-an ditambah 4 satuan sama dengan 40 ditambah 4. Perhatikan contoh pada bilangan 3 angka berikut. Bilangan 124. 124 memiliki 3 angka, 1, 2, dan 4. 1 menempati tempat ratusan, nilainya 100. 2 menempati tempat puluhan, nilainya 20. 4 menempati tempat satuan, nilainya 4. Bilangan 124 dapat ditulis dalam bentuk panjang berikut. 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. Membedakan panjang dan pendek bunyi dalam sebuah lagu. Semua pasti sudah pernah bernyanyi, bukan? Sekarang kita akan membedakan mana yang dinyanyikan panjang atau lebih lama, mana yang dinyanyikan pendek. Perhatikan dan dengarkan lagu berikut ini. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Perhatikan tanda yang ada di bawah teks lagu Pergi Belajar. Ada 2 tanda, tanda bintang dan tanda garis. Nada panjang diberi tanda garis, dinyanyikan lebih lama. Nada pendek diberi tanda bintang dan dinyanyikan lebih pendek. Oke, yang terakhir kita akan menirukan gerakan hewan berjalan. Hewan bisa berjalan ke depan, bisa berjalan ke belakang, bisa berjalan ke kiri, dan juga bisa berjalan ke kanan. Contoh hewan berikut, kancil. Kancil dikenal sebagai hewan yang cerdik. Dia bisa berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, dan juga melompat. Berikutnya, ayam. Ayam bisa berjalan ke depan, bisa berjalan ke belakang, bisa berjalan ke kiri, bisa berjalan ke kanan, juga bisa terbang. Selain hewan, manusia bisa berjalan membentuk huruf. Lihat pada gambar, kita bisa berjalan dengan membentuk huruf
N. Di sebelahnya kita bisa berjalan membentuk angka 3. Jadi kita bisa berjalan membentuk huruf atau angka yang lain sesuai dengan keinginan kita. Demikian rangkuman materi untuk minggu ini, tema 1, subtema 1. Sampai jumpa dan tetap bersemangat.